Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Dan Mbak Hasna juga, kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah Entrepreneurship Prototyping akan menjelaskan tentang produk kami yaitu Aromatic Candles. Grup kami terdiri dari Audrey Leticia, kemudian ada Karesa Marsha, kemudian saya sendiri Farah Kansa, lalu Matthew. Selanjutnya di sini ada foto produk kami. Jadi ini kedua hasil produk yang telah kami buat. Ini juga ada dua logo kami. Selanjutnya, ada feedback grid dari testing pertama kami yang terdiri dari feedback dari 9 students, satu lecturer dan satu expert. Jadi untuk yang sudah bagusnya, dari bagian worknya adalah wangi lavender paling diminati oleh tester, kemudian diffuser itu wanginya pas, kemudian produk itu cocok di ruangan ber-AC, lalu para tester itu lebih menyukai wangi yang soft. Kemudian untuk yang seperti dilihatnya kurang itu adalah wangi kombinasi itu kurang disukai tester. Kemudian tidak semua tester itu suka wangi kombinasi dan wangi yang individualnya juga. Kemudian packaging dan bentuk yang unik juga masih perlu ditingkatkan. Kemudian terdapat questions juga, pertanyaan yang telah diberikan kepada kami adalah kombinasi wangi apa yang akan kami gunakan, kemudian apakah kami perlu mencoba dua varian terlebih dahulu atau langsung di mix, kemudian apakah kami perlu menambahkan kartu panduan penggunaan produk pada kemasan. Selanjutnya adalah ide yang keluar dari para pertanyaan itu adalah membuat lilin kombinasi dari varian dengan wangi soft seperti lavender atau chamomile dan menghindari yang tajam seperti applewood dan cinnamon. Kemudian kami juga akan membuat kombinasi dari dua varian wangian terlebih dahulu. Selanjutnya kami juga menambahkan kartu panduan penggunaan. Nah, dari sini dari testing ini kami juga telah merealisasikannya dengan membuat lilin kombinasi itu dengan varian wangi yang lebih soft seperti jasmine, lavender, chamomile, dan kami menghindari wangi yang tajam. Selanjutnya kami juga kombinasi yang kami sudah tes ini juga hanya terdiri dari dua varian saja karena kalau tiga akan menimbulkan wangi yang tajam. Kemudian kami juga telah sedang berusaha untuk menambahkan kartu panduan penggunaan. Nah, untuk testing yang kedua, terdapat feedback grid juga dari masih sama dari 9 students yang berbeda, satu lecturer yang berbeda, dan satu expert yang berbeda. Jadi dari semua feedback yang ada, kami telah rembukan jadi satu feedback grid, yaitu yang pertama adalah ide sudah bagus dan pasti banyak diminati, selanjutnya adalah kombinasi wangi sudah pas. Kemudian dari yang perlu kami tingkatkan lagi adalah desainnya. Jadi desain ini kurang informatif karena tidak ada tulisan atau gambar yang menjelaskan varian atau wewangian yang ada di produk tersebut. Kemudian pertanyaannya adalah apakah desain akan berbeda-beda pada setiap varian? Kemudian apakah ada bentuk wadah atau lilin lain selain gelas kaca? Jadi dari pertanyaan tersebut, ide yang kami dapatkan adalah membuat desain stiker yang berbeda pada setiap varian untuk menjelaskan wangi pada lilin tertentu. Dan tentunya kami juga akan membuat lebih banyak pilihan varian bentuk lilin. Dan untuk dari ide ini juga telah kami tambahkan kepada testing kami selanjutnya. Jadi sudah dalam bentuk tahap desain. Jadi kita sudah mendesain stiker yang akan menjelaskan wewangian pada produk kami. Selain itu kami juga telah membeli cetakan untuk bentuk varian dari produk lilin kami. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah bagian dokumentasi satu, yaitu di bagian understand. Yang pertama ada concern dari kita sebagai pembuat produk dan dari calon customer. Concern dari kita yaitu jumlah kompetitor yang tinggi dan terbatasnya supplier bahan baku seperti lilin, base lilin dan minyak aromaterapi. Lalu concern dari calon
pelanggan adalah rasa penat yang berlebih, ruangan berbau tidak sedap, insomnia, dan mood swing. Lalu di bagian goals, kami membuat produk lilin aromaterapi dengan goals bahwa produk kami dapat menjadi produk bad mood, membantu relaksasi, mengurangi stres, dan memberikan wangi pada ruangan yang memberikan suasana baru. Lalu di target group, target kelompok kami adalah menjual produk lilin minimal 20 piece kepada target market kita, yaitu pelajar, pekerja, serta penyuka lilin aromaterapi di umur-umur produktif. Lalu di general condition, bisnis lilin aromaterapi kami ini dibentuk dengan variasi aroma yang dapat dikombinasi oleh calon customer, lalu dengan budget produksi minimal 10.000 per piece agar setiap produk kami lebih affordable. Selanjutnya, oke, di bagian observe, dalam merealisasikan produk kami melakukan beberapa observasi dari artikel. Yang pertama, bahwa lilin aromaterapi ini dapat membantu menyembuhkan sakit kepala, relaksasi pikiran, serta lilin aromaterapi juga merupakan sebuah produk yang banyak digemari golongan pekerja, sehingga tadi target market kami adalah usia produktif. Lalu kami juga melakukan observe dari interviews dari beberapa orang, ada Kalista dan Angel yang berpendapat bahwa wangi lavendernya menenangkan dan membuat rileks, lalu Gabriel dan Dita yang menyebutkan bahwa wanginya cocok untuk ruangan ber-AC, lalu Pak Hans, di mana komposisi wangiannya sudah pas, dan Ibu Yunita yang menyebutkan bahwa varian packagingnya harus lebih diperbanyak. Kami juga melakukan 2 eksperimen yang menghasilkan produk seperti berikut. Selanjutnya, lalu di bagian synthesize, kami ada mengambil dari satu student, yaitu David, yang menyatakan bahwa stres dan lelah yang David rasakan mulai mereda dengan menyalakan lilin aromaterapi. Lalu David juga merasa puas dengan packaging yang digunakan. Ia juga menyarankan untuk menambahkan varian wewangian dan packaging untuk berbagai hari besar. Selanjutnya, dari beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi, kelompok kami membuat ide bahwa kami akan membuat lilin aromaterapi dengan berbagai varian yang dapat dikombinasikan oleh calon customer sesuai dengan kebutuhan konsumen kami. Selanjutnya, kalau di bagian prototype, ini adalah 2 logo tadi yang sudah kami buat, lalu ini adalah prototype produk kami. Lalu kami juga akan menyediakan lilin aromaterapi serta produk wewangian lain seperti di gambar 2, yaitu fragrance oil, reed diffuser, candle kit, candle refill, dried herbs, dan flowers. Lalu customer kami juga dapat melakukan konsultasi terkait kebutuhan wewangian yang dibutuhkan pada ahli ataupun admin fragrance yang kami sediakan. Lalu kami juga menyediakan berbagai macam bentuk ukuran dan jenis packaging untuk berbagai occasion dan event besar seperti Natal ataupun Lebaran. Selanjutnya, Selanjutnya adalah bagian testing. Oke, bisa dilihat ada 3 gambar. Yang pertama adalah bahan baku yang telah kami buat dan sudah kami jelaskan di key resources kemarin. Dan itu ada cara pembuatan dan slide selanjutnya. Oke, setelah kami membuat lilin, kami melakukan tester feedback grid. Kami melakukan terhadap Nabila mahasiswa. Yang pertama, plus dari Nabila adalah kombinasi wangi bunga lili dan jasmine sudah pas dan semerbak jika dinyalakan. Minusnya menurut Nabila packagingnya terlalu kecil. Lalu ada pertanyaan yang ditambahkan oleh Nabila. Yang pertama, apakah perlu untuk menambah varian dengan isi lebih banyak? Yang kedua, apakah perlu untuk membuat bandel lilin dengan isi wangi yang bervariasi? Lalu Nabila juga membuat ide kalau membuat varian lilin dengan variasi lebih besar dan membuat paket bundle berisi variasi yang bermacam dengan potongan harga. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah key partnership. Untuk suppliernya dari Filia House itu bahan mentah, lilin, sumbu, warna, dan oil. Dan Ichimega Store itu untuk gelas laki, dan Minarsitek itu web WP-nya. Untuk strategic alliance-nya bekerjasama dengan perusahaan pengrajin batik tulis untuk packaging hari besar tertentu. Nah, untuk cooperation-nya itu ada Kawa Candles membuat produk kolaborasi berupa candle kit dan aromatherapy branding. Selanjutnya.
Selanjutnya adalah cost structure. Yang pertama adalah variable cost. Raw material yang dibutuhkan sebesar 461.000. Selanjutnya packaging fee. Packaging fee yang dibutuhkan 800 perak sampai 3.000 Kak per piece-nya. Lalu kami akan melakukan paid promote di Instagram yang akan membutuhkan harga sebesar 500.000. Total dari variable cost adalah 964.000. Selanjutnya adalah fixed cost, salary. Karena kami masih melakukan percobaan dalam lilin kami, jadi kami belum terlalu memikirkan gaji. Lalu untuk electricity 150.000 per bulan, lalu shipping fee-nya akan ditanggung oleh e-commerce. Dan total dari fixed cost-nya adalah 150.000. Total cost dari variabel dan fixed cost-nya sebesar 964.000 ditambah 150.000 dan totalnya adalah 1.114.000. Terima kasih. Slide selanjutnya ada asset sale. Salah satu pemasukan pertama kami adalah saat ada pemesanan yang memesan lilin kami sebanyak 10 lilin dan meraup 500.000 karena kami menjual dengan harga 50.000 per lilin. Next. Untuk usage fee-nya, pemasukan yang kami terima itu seperti desain lilin. Next. Untuk subscription fee-nya, kami tidak menggunakannya karena kami baru menjual lilin dengan skala yang kecil. Next. Dan untuk landing-nya, kami tidak ada pemasukan dari bagian landing. Untuk licensing, kedepannya kami akan menerapkan sistem copyright. Karena dengan nama The Aromary Candles, secara tidak langsung kita harus membuat hak paten. Untuk browserage-nya, kami tidak ada pemasukan dari browserage karena untuk saat ini bisnis kami hanya menjual lilin dan menerima jasa custom lilin. Dan untuk advertising-nya, saat ini kami belum melakukan pemasaran karena kami belum melakukan pemasaran untuk saat ini. Tetapi kedepannya kami akan melakukan pemasaran melalui Instagram, Tokopedia, dan lainnya. Dan ini adalah perceptual maps. Untuk The Aromary Candles, itu bisa tergolong wangi dan harga terjangkau. Dan untuk Mochila Store-nya, itu mempunyai packaging yang elegan, wangi yang bagus, dan bentuk yang cukup unik. Dan untuk Mamdaka Living, mempunyai harga yang terjangkau dan bentuk yang unik. Dan yang terakhir adalah Munofog, itu mempunyai packaging yang elegan dan bentuk yang unik. Next. Selanjutnya adalah list kompetitor. Yang pertama ada Mandaka Living, yang kedua Munofog, dan yang terakhir ada Mochila Store. Slide selanjutnya. Oke, slide terakhir adalah keunggulan produk dibanding kompetitor. Yang pertama, produk kami, The Aromary, bisa custom packaging. Yang kedua, bisa custom atau request kombinasi wangi dan warna. Yang ketiga, produk kami lebih murah dibanding produk lilin lainnya. Yang keempat, kami menyediakan banyak varian, bentuk, warna dan wangi, dan juga dapat di custom. Dan yang terakhir, bisa konsultasi wangi dengan ahli. Slide selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.